Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian dari babul qanaah sampai pada pembahasan dampak buruk jika seseorang tidak berhias dengan sifat qanaah. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, menjadi orang yang tidak ridho, murka, marah terhadap pembagian Allah. Yang kedua, hilangnya keberkahan, sehingga orang yang tidak diberikan keberkahan itu seperti yaqul wala yashba, makan tapi tidak pernah merasa kenyang, menjadikan dia terus kepingin dan kepingin, tidak ada puas-puasnya. Lalu poin yang nomor 3, bahwa di sana ada ancaman dari Rasulullah SAW atas kekhawatiran atas umatnya. Nabi sangat khawatir jika umat ini menjadi hancur dan binasa jikalau mereka tidak memiliki sifat qanaah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Bukan itu. Walakinni akhsha, akan tetapi aku itu sangat khawatir dan takut anta basatu alaikumud dunya, jika dunia dibentangkan kepada kalian, kama basatu ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian saling berlomba-lomba, saling berebut, sebagaimana mereka juga saling berebut. Wahtuhlikukum kama ahlakahum, kemudian kalian juga binasa seperti binasanya mereka. Ini hadisnya. Rasulullah itu kalau nggak khawatir kalau umatnya hidup dalam keadaan fakir. Tapi justru Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih takut, lebih khawatir jika umatnya akan dibentang rezeki oleh Allah, diluaskan rezekinya, sehingga apa? Orang-orang saling berebut, saling menyikut untuk mendapatkan harta tersebut. Sebagaimana mereka, orang-orang terdahulu, hancur dan binasa karena rebutan harta.
Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka orang yang tidak memiliki sifat qanaah, otomatis orang ini akan menjadi orang yang rakus. Orang yang rakus, orang yang berebut, berlomba untuk mendapatkan harta tadi. Akhirnya apa? Menjadi binasa. Kebinasaan umat ini bukan karena kefakiran dan kemiskinan. Kebinasaan umat ini jika mereka saling berebut dunia. Jadi gak usah khawatir. Sampai kapan kaum muslimin ini menjadi orang yang fakir miskin, gak sugih-sugih, gak kaya-kaya. Loh, justru kalau kaya ini semakin bermasalah. Kalau semuanya dijadikan kaya, orang tuh males nantinya pergi ke tempat-tempat majelis ilmu. Kalau semua kaya, iya toh, mereka sibuk membuat schedule jadwal, harus pergi kemana, makan di mana, kuliner di mana, ngopi di mana. Itu aja yang dipikirkan. Gak mungkin sibuk mengatur jadwal. Saya dari pagi sampai malam kajian di mana saja. Saya akan mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran dan hafalannya, mempelajari hadis, mempelajari para perawi, saya hafalkan semua. Kan enggak gitu. Kalau sudah dibentangkan kekayaan, ingat dunia itu hijau. Selalu menjadi orang terpukau, menjadi senang. Siapa enggak senang dengan dunia? Apalagi kalau memang Allah sudah membentangkan dunia, apapun jadi duit. Mau usaha apa saja jadi duit. Lihat speaker jadi duit, Pak. Lihat tembok jadi duit, Pak. Karena sudah dibentangkan oleh Allah. Jadi gini, Pak, kalau sampean pengen borongan yang murah, saya punya tenaga borong yang murah. Semua jadi gampang dicicil belakangan. Karena cuma sekedar lihat tembok, langsung jadi uang. Lihat bayam jadi duit. Oh, sayur-sayur dapatnya dari mana ya? Wah, kalau saya beli cuma segini gak enak. Langsung pengepulnya ke petaninya, petani sayur. Bapak berapa nanti, Pak? Sampai sana ke sana. Sekian Pak harganya. Dapat berapa? 1 juta. Ya wis, tak beli 2 juta. Langsung diekspor. Misalkan ada sayur diekspor. Nilainya jadi 30 juta. Oh, banyak keuntungan. Soalnya apa? Sembarang jadi duit. Kalau Allah sudah membentangkan seperti ini, maka orang itu gak akan ada puasnya. Terus saja semua dikembangkan usahanya. Bagaimana caranya pundi-pundi uangnya selalu bisa bertambah dan bertambah. Wong sugih, sultan kok. Sultan gak mungkin kan usahanya satu, pasti bercabang. Oh ini, oke. Ganti lagi, usaha ini juga kan uang ada, tinggal ngembangkan. Orang itu kalau uangnya itu gak berkembang, sumpek, Pak. Punya uang 1 M, dijar meneng, gak seneng. Gimana caranya? Wah, supaya bisa berkembang. Akhirnya tanam modal, kerjasama, investasi, jadi investor. Orang tuh gak seneng kalau uangnya semakin berkurang. Sopo sing seneng? Nek luwih seneng itu kalau uangnya semakin bertambah. Nol tambah situ, Masya Allah seneng. Pokoknya usahanya lancar. Ya digawe buka usaha lainnya. Tapi kalau kita menjadi fakir, maksudnya nggak kaya semua ya, sebagiannya saja, itu nggak dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang fakir itu segep-segep, ya, eling, soalnya jalur rezeki, ndonga, salate getu, ndongane getu. Soalnya karo man sing dijagakno, wis nang Allah iki ae. Ya apa carane rezekine lancar. Iku nek pas gak duwe, nek wis duwe ucul ilang dalane. Sapa contone? Ya Firaun. Sapa iku Korun. Nah, contone kan ya Korun, Salabah. Iki kan contoh-contoh gimana mereka sangat giat beribadah ketika mereka dalam keadaan fakir. Tapi ganti
dikei dunya sing akeh banyak, tiba-tiba lepas. Ditagih sedekah, infak, wojo gak usah. Macam-macam alasannya. Jadi dampak buruknya ketika seseorang tidak memiliki sifat qanaah. Yang keempat sekarang, mereka juga akan mendapatkan ancaman neraka kalau nggak ada sifat qanaah. Dia ancam. Ada al-wa'idus syadidu, ada ancaman yang keras. Liman yas'alu amwalan nas takatsuran li adami qanaatihi bima qadarahullahu lahu. Di mana orang itu akan meminta harta manusia dalam rangka takatsuran, untuk bermegah-megah atau memperbanyak hartanya. Man sa'alan nas, sebagaimana hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meminta kepada manusia, amwalahum, meminta hartanya maksudnya, takasuron, untuk menumpuk hartanya, fa inna ma yas'alu, maka sungguhnya dia itu meminta jamron, jadi api neraka. Fal yastakil aul yastaksir, maka tergantung dia sedikit atau banyak akan mendapatkan bagian dari neraka. Kalau yang diminta sedikit, ya bagian neraka ya di. Kalau dia ngambilnya atau mintanya banyak, ya dapat banyak bagian nerakanya. Ada Pak tipe orang meminta tapi dalam rangka menumpuk harta sebagai profesi, njaluk. Profesi ini njaluk, dilumpuk-lumpukno, bangun omahe tingkat, duwe kulkas 3 pintu, duwe rice cooker, duwe mobil, duwe sepeda, lengkap semua perabotan rumah tangganya. Tapi penggaweane adalah meminta harta manusia untuk ditumpuk-tumpuk. Siap-siap mereka untuk masuk ke dalam neraka. Karena apa? Tidak memiliki sifat qanaah. Merasa puas dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dampaknya yang lain adalah anna tarkal qanaati yadfa'ul mar'i li aklil haram. Meninggalkan qanaah akan mendorong seseorang memakan sesuatu yang haram. Jadi orang kalau nggak qanaah itu menjadikan dia menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang, yang penting dapat harta, yang penting bisa memenuhi kebutuhannya, memberikan nafkah kepada keluarganya, anak dan juga istrinya. Tidak memperdulikan apakah harta itu halal ataukah haram. Karena sudah nggak qanaah. Orang kalau sudah merasa nggak cukup, nggak qanaah, kan menghalalkan segala cara. Gimana caranya bisa mencukupi? Korupsi. Nah, itu kan termasuk makan haram, menipu, mencuri dan lain sebagainya. yakni yang dia itu menghalalkan segala cara. Justru hal itu menjadikan sesuatu yang haram. Karena nggak ada qanaah, wis nggak peduli itu semua. Yang penting dia mendapatkan apa yang jadi tujuannya dan keinginannya. Jangan coba-coba. Karena orang ini kalau sudah gelap mata, apalagi kalau istrinya minta gelang, minta kalung, minta giwang, kok nggak ada uang, ya korupsi ae dhisik. Nah, karena apa gak qanaah? Kalau anaknya istrinya nggak dididik qanaah, menuntut terus. Ayo Pak beli mobil, ayo Pak beli ini, ayo Pak beli itu, kan nggak qanaah. Masa tetangga kita bisa kita nggak mampu? Karena nggak ada qanaah. Akhirnya memaksakan diri, yang sesuatu asalnya nggak mampu jadi dimampu no, dikuat no. Jopok kabeh wis.
kabeh njopok, wis utang kabeh. Mobil utang, sepeda utang, spring bed utang. AC utang. Sing penting omah ketok api. Wong menjero ketok, oh masyaallah AC ini omahe rek. Omah 7 kali 7 wae AC ini 7. Nyocokno kan 7 kali 7 AC-nya tuh 7. Apa gak kathuken kabeh ta wong kene iki. Lho soal sementing kan gaya dhisik ngono lho. Gaya ngono lho. Ketok AC ini, spring bed-e ketok, Pak. Sing gak gelem siji, ndukur siji, satu super quality. Tumpuk 3 4, Pak, spring bed-e. Nek super kan biasanya kan loro, iki 4. Cek empuke nemen. Tapi kuwabe utang. Kuwabe gesek. Tiba wayahe awal bulan ngelu nyicile. Soale gak nguat-nguatno. Nek pancen gak mampu ya wis. Wis ta lah Dik sing sabar. Sabar ya opo sok kabeh turune enak sampean tok turune gak enak iki. Gak sok turu gambe guluku kenger lho. Aku nek gak bantal super pilo. Kenger iki kenger. Nyengkak-nyengkakno Pak, hati-hati. Ku tandane wong sing gak iso kona. Kudu kompak antara suami istri harus bisa membimbing, mendidik ben ya apa carane nrimo ing pandum. Kalau nggak ada sifat qanaah, ini yang akhirnya berani untuk memakan harta yang haram. Urusan buri wis apa mana peteng. Oh, akhirnya peteng ya ngene iku akhir bulan rek. Spring bed AC kulkas kabeh tagihan iki. Kaya gak sepiro. Wae awal bulan nyengkakno. Akhirnya nyebet saatuke gali lobang tutup lobang. Ya apa carane? Akhirnya apa awale, Pak? Boleh becuk kono becuk kene. Iku mesti ono ae. Wis Pak dipene dhisik Pak, beres dijamin beres kok nyambut gawene. Tukang-tukangku profesional. Saulan Pak ya mari Pak beres nek ngene ala diluk ae. Penting DP-ne dhisik, engko tak belanjane, tak golek tukang digarap beres. Oke siap deal transfer jeret. Ilang dalane pisan. Pak tempo di Pak wasik sibuk luar kota garap kata nih garapane. Luar kota, luar pulau, luar negeri ilang pisan luar negeri. Gara-gara iku mau nyebet-nyebet Pak. Nyengkakno. Pun. Jadi kita sudah punya 5 perkara dampak dari orang yang tidak bisa memiliki sifat qanaah. Jadi yang pertama murka, marah, yang kedua hilangnya keberkahan, yang ketiga kekhawatiran dari Rasulullah SAW jika dibentangkan harta semakin binasa hancur karena saling berebut tukaran karepe dhewe. Kemudian yang keempat ya ancaman neraka dari Rasulullah SAW, dan yang kelima menjadikan orang berani memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Kok ismari kaya iki kok Pak, bab qanaah. Al-wasailul mu'inah ala tahsilil qanaah. Sekarang perkara-perkara yang bisa membantu untuk mendapatkan sifat qanaah. Jadi ada kiat-kiatnya ya agar kita bisa menjadi orang qanaah. Karena memperbanyak harta, rakus, semangat untuk dunia itu memang syai'un rasikhun fi nufusi bani Adam. Itu merupakan perkara yang sudah kuat nempel dalam hati manusia. Wis iku jenenge tabiat. Wong iku tabiate seneng dunya. Sapa wae, Pak. Pun solu-solu ngono ya.
pun sok-sokan. Kayak aku sekolah Ustaz, nek dunya aku tak pikir mburi. Aku dunya gak sepuro seneng. Justru dunya sing ubur-ubur aku, Ustaz, aku gak ngejar dunya. Dunyane ubur-ubur aku. Lah gak guayat wong ngene iki, guayat tok. Padahal iku wis karakter dasare. Mangkane Nabi pun dawuh, "Laukana li bani Adam wadiyani min malin la tabghisalifan." Apabila seumpama manusia itu memiliki emas atau harta 2 lembah, pasti dia akan mencari 3 lembah. Sudah punya 3, cari 4, 6, 10, seterusnya. Ya apa carane berkembang? Iku tabiat manusia. Saking ae donga ya wis seneng kepingine iso buka cabang karena wis gak ono rezekine ya biasa-biasa ya wis siji kae diutuni. Coba rame. Misalkan es samburadul omsete misalkan 1 hari itu 25 juta, mesti buka cabang misalnya. Gak mungkin mandek tok. Piye Pak Basori? Alhamdulillah Ustaz rame. Ngapunten dereng saged tumut ngaos soalnya niki ya napa nggih? Wah, misale niku Pak ya. Nggih mawon nek wonten karyawan, oleh karyawan gopo buka cabang. Iya rek, alasane ngene pinter setan ku pinter. Bisi ini. Pak Basori bisi ning ngene. Sampeyan sok mbantu tonggo memperkerjakan tonggo-tonggo sampean. Buka cabang. Batine oh iya bener iki ya. Siji iso mbantu tangga, loro badiku luwe akeh. Nah iki. Ya hati-hati bisikane ngono. Akhire pripun Pak Sori? Alhamdulillah Pak Ustaz, buka cabang kula. Tempun di Surabaya ku tambah ado. Nggih ngapunten pun mboten saged tumut ngaos malih niki. Ya wis, tambah ado-ado kakek buka cabang. Berhubung standar, Pak. Berhubung santai, slow. Ya wis, payune slow, rezekine slow, ya wis gak usah gopo-gopo, santai ae. Coba mbludak omsete 20 juta lho sedina, bayangno. Iso amburadul kabeh. Dudu ese tok sing ndai iso amburadul pisan. Lho, niki kan cara gampangane ngoten to, Pak. Tapi ate manusa kepingin sing opo ae dodol pentol pin luar pentol. Sing buka opo capine dang cabang akeh. Lho pentol katene siji, Pak. Kok ketok laris, ya mesti buka rombong maneh. Laris maneh, ya buka rombong sing akeh. Gak mungkin cukup sak rombong ae wis aku gak gelem disebutkan dunia, mbok kelincipen. Ngomong niku Pak, soale omsete wis standar, kadang ya di bawah standar. Jadi gak gelem buka cabang. Coba rame permintaan wakeh ya jelas dibukano cabang. Kepengin ngembangno usahane. Nah Surabaya njaluk misale, Malang njaluk Pak Basori, mriki butuh mboten enten es amburadul. Monggo dibuka cabang mriko. Oh siap. Dana ono, omset gede, ya buka. Budal. Nah, berwenang kene ya apa kate buka cabang bondone pres-presan ngene, buka cabang yang meluk golong pisan aku. Nah, kita bete menungso. Wala yam la jauh bani Adam ila turab. Enggak akan pernah puas anak Adam itu dengan harta dan dunia kecuali sampai dia dipenuhi dengan debu alias mati. Nek dikubur baru wis mari keinginannya wis cukup sudah selesai. Tapi kalau belum terus seperti itu. Nah, namun demikian walaupun tabiat manusia sifat dasarnya adalah cinta harta, tapi syariat telah membimbing mereka, mengarahkan supaya caranya benar. Walaupun kita memiliki banyak harta, tetapi ada cara untuk memanagenya, untuk manajemen nih, supaya orang itu enggak rakus, enggak tamak, dan enggak terlalu cinta terhadap dunia. Yang pertama, hati-hati saat ini. Ayandural mar'u fi umuri dunya liman huwa dunahu.
liyara fadlallahi alaihi fayaqna bihi wala yasjadihi. Hendaknya seseorang itu melihat dalam masalah perkara dunia, melihat orang yang di bawahnya. Hendaknya seseorang itu dalam urusan dunia melihat orang yang berada di bawahnya. Urusan dunia loh ya. Soalnya beda, nek urusan akhirat kita harus lihat atas. Kalau urusan dunia lihat bawah. Ojo diwalik. Nek urusan dunia lihat lihat apa urusan dunia, lihat bawah. Urusan akhirat lihat loh. Iku lah sak temene. Nek gak temen wong kudu ndelok dunia, ndelok atase. Akhirat ndelok wong nisor, lihat bawahnya. Kebalik kalau ini. Nah, ini kebanyakan orang. Sekarang dia dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, si delok mesti wong nisore. Berarti maniku enggak sembahyang arang-arang. Lah aku ya sembahyang ngaji. Lho, mesti ngono, Pak. Kalau pada cemplong, berarti maniku liwat tok cemplong. Tak ditentak lirik ben Jumatan tak ben opo wae. Mesti pas ngono tok, Pak. Pas liwat ngono tok. Soale wong nek ngurus akhirat, lihat akhirat ternyata lihat orang yang di bawahnya, akhirnya apa? Enggak ada keinginan lebih maju, berkembang, antusias dalam ibadah. Tapi nek urusan dunya ndelok atase, yo termotivasi bener rencene. Aku kepingin usahaku lancar kok sing kolo si fulan, wis tak buka cabang, awakku leha-leha santai. Kari nang villa, ya, nang hotel, nginepku turu nang hotel, nginep nang Bali, cek ro pantai Bali, nginep nang Lombok, wis macam-macam lah Pak, angen-angen nih. Soalnya ndelok sing ndukur, cek sukses. Haruse obate ati nek ben dadi orang qanaah. Jenengan lihat orang yang di bawah jenengan. Cek gampang syukure. Dan biar lebih hatinya tenang ya, karena melihat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya. Oh iya rek ngene. Jadi ternyata awak kudu syukur. Aku kena bencana, kebanjiran, wedhus kenyut, sapine kenyut, sak omah-omahe kenyut, hanyut. Nah gini saya tenang-tenang malah iso bangun. Masya Allah, alhamdulillah kabeh kenyut kene malah bangun. Kareme iku, Pak. Udan-udanan lho iki. Tapi sik tegar, mbok nek gak baginge kuat ga iso ngene iki. Beton baja senengane iki, Pak. Baginge gak sembarangan. Nah, dilihat untuk melihat orang yang di bawahnya. Nek dalile jelas punan, sangat jelas. Wes apal, sudah apal kita. Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Itu lebih patut, lebih layak, lebih pantas agar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cik lu iso syukur. Nek ndelok sore Pak, engko gampang syukur. Ndelok wong cacat, ndelok wong diubrak dodolan, aku sesuk tenang ini. Udan gak kudanan, panas gak kepanasan. Tapi pikir dalan kena udan angin, yo ajur wisan. Apa mana bondo payung tok. Lho yo jelas lembut sak payung-payunge. Katut angin, Pak. Sak dagang-dagangane lho. Kebocoran sing macem-macem lho. Makane latihan, Pak. Iki jane ngono ngaji hati ku ya gampang Pak teorine. Sing angel nglakon nine. Gampang jane seru ngene iki. Tapi kok dibalen-baleni ya soalnya cek tambah mudeng cek iso nglakoni. Wong ku akeh lali nek masalah ati. Ngaji perkara tazkiyatun nufus, perkara ati iku wis akeh laline. Soale jarang dipraktekno. Apa sampean kok poso pinter? Maca Quran ya iso, salat ya pinter. Ngono. Soale wis biasa dipraktekno, walaupun ngajine rada angel.
masalah kunut misalnya, masalah takbir, masalah apa, oh khilaf ya di antara 4 imam itu rumput ternyata urusannya bantah-bantahan, tapi sampean kan iso ngelakoni gampang dipraktekno. Jadi apal sampean sholat itu, oh sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, soalnya biasa dipraktekno. Ganti nek ilmu sabar, ilmu qanaah, prakteke arang-arang nek pas eling tok ngono lho. Diparing dikai eling sret oh ya eling rek dangen-angen. Tapi pas gak ono wayahe nglakoni dadi yo lali maneh. Ilmu nek gak tau dilakoni akeh laline. Tapi Pak biasa nek wis mari oleh ilmu, ujiane teko Gusti Allah iku engko teko cek sampean praktek ilmu. Umpama ana kajian masalah sabar. Ngelak mau teko-teko ujian. Sing ndadekno sampean sabar. Tapi ternyata jenengan mboten lulus, enggak lulus. Dikasih ujian enggak bisa sabar. Akhirnya yo enggak ono manfaate ngaji sabar. Ya wis ngaji lawas, tapi nglakonine ya wis tuwas ngono tok. Kon sabar, kon gampang nyepuro, kon gampang lapang dada. Iki jan ngaji nek wis gampang sih, Pak. Diwolak-walik ya iku wae, lapang dada, memaafkan, sabar. Iku tok wis umpama jenengan bisa mengamalkan 3 hal ini, wis talah, enggak duwe musuh, kanca sampean bek wakeh. Nek gelem sabar, lapang dada dan memaafkan. Mesti senengi kanca jenengan. Sale sampean wis utang nang Pak anu wis. Pak Saguri wis tak utang sret. Ternyata gak ditagih. Lho, akeh kancane ngene iki, Pak. Lah iya, tenanan. Lah akeh kancane, enakan nang iku temenan. Iya ta iya, aku utang nang iku gak tau ditagih. Mesti diikhlasno. Wong iku ngamalno soal. Memaafkan, lapang dada. Lho ngoten tok. Iya, ya apa? Sampeyan gak nyoba ta? Nyoba gak apa-apa, coba entar lah. Aku wis biasa ae kok. Wis ping 3 aku gak apa-apa. Lah ora akeh wong ngidek nang Pak anu kabeh. Piye Pak, ana dhuwit Pak? Ono nganggur akeh. Yo tambah nggo kanca ngono. Kancane akhire tambah akeh, tapi kanca sing ngrepoti tok ngono. Kanca ngruweti tok ngono. Tapi ke kancane, yang penting ngoten lho Pak. Yang penting banyak teman-temannya. Asli. Walaupun banyak orang memanfaatkan, ada orang gampangan, banyak juga orang pengen memanfaatkan. Berdatangan sendiri Pak ngono iku Pak. Oke, gelem sabar, lapang dada dan mudah memaafkan. Gampang iku wis. Iku bekal sampean golek kanca, jenengan golek kanca ngoten niku wis kathah. Biasa punan. Ini kok ngaji ilmu ini iki duduk ngaji lesan, tapi ngaji praktek. Lah praktek iku sing wabot ya uang. Lho niki pun bisa apa dereng? Dereng ya. Yang kedua, dikongkon donga, Pak. Berdoa kepada Allah supaya dianugerahi sifat qanaah dan dijauhkan dari sifat rakus dan tamak. Donga nomor 1 nih, nomor kali ini nih. Donga itu luar biasa wis. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah doa agar diberikan qanaah, sifat qanaah. Karena mereka itu orang-orang yang beruntung. Dan meminta perlindungan agar dijauhkan dari sifat rakus dan tamak. Doanya panjang, riwayat Muslim ada. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri.
Allahumma ati nafsi taqwa wa zakah anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa wallaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Allahumma inni a'udzubika, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari sifat al-ajz, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bakhl, bukhl iku bakhil, dari azab kubur. Jadi sifat bakhil itu minta dijauhkan, rakus juga minta dijauhkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah puas. Hati yang enggak pernah puas, merasa kurang. Mandungo, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, puas juga. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabahi. Jadi intinya jenengan yang kedua itu adalah berdoa. Dungane bebas, monggo bahasa Arab, monggo bahasa Indonesia. Dungon itu bebas. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu sifat qanaah. Langsung ngoten niku mboten napa-napa. Yang ketiga, manusia itu berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin terhadap perkara yang bisa mencukupinya. Berusaha Pak, maksimal, semaksimal mungkin untuk bisa mencukupi dirinya. Supaya apa? Tidak meminta-minta kepada orang lain. Kalian gede. Walladzi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum hablahu, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad. Seseorang yang mengambil kayu gitu ya, kemudian diikat, fahtatabu ala dhari, dipanggul di atas punggungnya, khairun lahu, itu lebih bagus baginya daripada orang yang meminta kepada orang lain, baiknya diberi ataupun ditolak. Itu lebih baik sekedar pergi ke gunung, ke hutan, kemudian cari kayu bakar, lalu diikat, digendong, dibawa pulang, dijual. Itu jauh lebih baik daripada orang itu langsung meminta kepada orang lain. Langsung minta-minta, walaupun dapat banyak, tapi enggak berkah, tapi enggak bagus. Makanya untuk menjadi orang qanaah itu berusaha tidak nek jare wong Jawa delap niku Pak, mboten delap. Delap iku njalukan. Dan berusaha untuk mencukupi biar gak delap. Lah kalau orang terbiasa minta bantuan terus kayak gitu Pak. Jadi ada ini, kemarin ada konsultasi. Kami ini kenal deket Ustaz. Maksudnya nggak lama, cuma 4 hari. Hanya sekedar apa ya, berjumpa di saat kami traveling. Lalu kami pun kenal baik, kami kontak-kontakan. Nah, awal sudah mulai curiga, minta. Ini saya butuh ini, oke dikasih. Akhirnya jadi langganan Pak. Member biasa itu sudah. Istri mau melahirkan minta. Saya ini kurang, nggak ada kerjaan, minta ini, minta. Saya butuh kerjaan, tolong kasih modal, minta. Jadi dia kalau nggak dikasih terus WA, terus telepon supaya dikasih. Bahkan sudah saya semboyan, saya tidak akan berhenti sampai kalian ngasih. Ini untuk modal saya, ini akhirnya nggak punya malu Pak, minta terus kayak langganan. Ya itu orang nggak qanaah. Padahal untuk melahirkan istri biayanya besar, banyak. Tapi kalau sudah terbiasa dengan minta,
Dikasih, ya bukan mendidik. Harusnya dia harus berupaya dengan semaksimal mungkin memiliki usaha, tanggung jawab besar kepada keluarga. Wis apa yang dilakoni, harusnya ngoten. Dan malu untuk meminta-minta. Hati-hati, nek wong serane njaluk jagakno iki berarti gak qanaah. Gak bisa jadi hamba yang qanaah. Kayak ngono ya, Pak. Terus saya akhirnya jagakno. Ono repot titik, nggak mau kerja, jaga no. Begitu seterusnya. Sampai pening, gimana cara startnya? Putus lah. Nggak mau dia diputus, terus minta. Dia pun ngomong saja akan berhenti sampai kalian ngasih dan transfer. Kan diputus gitu enak saja toh. Tapi ya sekadung biasa langganan, nggak enak. Terus sampai grisian. Maka lebih baiknya juga seseorang itu punya usaha sendiri, kecil-kecilan. Sementing barokah. Dan yang keempat, hendaknya seseorang itu memperhatikan keutamaan dari sifat qanaah. Dipikirkan, direnungkan, diperhatikan. Kalau seseorang itu mau memperhatikan dan merenungkan betapa besar fadilah keutamaan orang memiliki sifat qanaah, maka hal itu akan menjadikan motivasi bagi dirinya untuk berhias dengan sifat itu. Orang-orang itu kadang-kadang punya motivasi loh. Sedekah punya motivasi, puasa punya motivasi. Dan qanaah juga punya motivasi, takwa punya motivasi. Memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabaran kepada orang yang mau mengamalkan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memotivasi biar mereka mau melakukan amal tersebut meskipun berat. Jiwa manusia itu harus dipaksa kalau beramal. Makanya caranya adalah dikasih motivasi atau kasih iming-iming. Barang siapa, makanya ya, begini dan begitu, nanti kelak laki-laki yang mendapatkan bidadari. Iming-imingnya ya Pak ini Pak. Motivasi. Oh iya rek, jangan aku oleh bidadari. Woi semangat akhirnya. Barang siapa yang sholat nanti akan terjauhkan dari sifat kemungkaran dan kekejian. Oh iya rek, aku pingin iki. Memang tujuannya agar orang itu bisa semangat. Kalau tahu sudah kelebihannya, keutamaannya, keistimewaannya, orang itu biasanya lebih mudah untuk mengamalkannya. Sampai coba, misalkan ya, lari pagi, sampai coba olahraga, ulak seger sehat, ada motivasi. Oh iya, kepingin sehat aku, cekak kepingin males ngantuan, budal, dikasih motivasi itu dulu. Ya, cek enak awak seger, ya budal, itu motivasi. Nah orang kalau pengen belajar jadi orang qanaah, dilihat dulu. Oh kelebihannya, keutamaannya ini. Ya setelah aku tak jadi wong qanaah wae. Cek digampangno rezeki ini. Oh iya rek sabar iku biwori hisab pahalane. Oh iya rek memaafkan ternyata akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak apa-apa. Kita memperhatikan bentuk nilai pahalanya supaya kita termotivasi semangat untuk mengamalkannya. Segala sesuatu kalau kita sudah sedikit ngerti keutamaannya, itu yang memotivasi. Ya kayak antum loh pas malam poso, motivasinya kan gede toh, posoan lah, sedekah lah yo semangat. Sampai Lailatul Qadar digolek ya semangat gak turun, ninggalno anak bojo beres wis. Soalnya ono motivasi. Apa iku? Karena malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Ada motivasi. Aku pengen diampuni oleh Allah, ada motivasi. Sehingga orang itu mau meninggalkan kenikmatan tidurnya untuk berzikir dan sholat malam. Lepas puasa gak ada motivasi kok. Sholat malam ya kendo maneh, mau Qur'an ya kendo maneh, infak sedekah ya kendo. Soalnya motivasinya kurang. Ada momen kan. Puasa Arafah akan diampuni, budal Arafah. Puasa Muharram budal. Puasa Nabi Dawud Pak, Syekh Ustaz gak kuat. Nah, motivasinya kurang soalnya. Gara-gara cuma motivasi
tahu, paham bentuk nilai pahalanya itu. Oh iya, Nabi Daud ternyata kok kau pede. Ternyata puasa Nabi Daud itu puasa yang paling afdol di antara puasa-puasa yang lainnya. Tak budali. Oh, motivasi nih. Pahalanya gede, tur yo iso tambah sehat awake. Akan poso kan gloyo. Tapi sehat. Lemes tapi kuat. Apa itu poso, Pak? Lemes tapi kuat. Kuat apa? Kuat nahan lapar. Oh lho. Nanti lemes tapi kuat. Terus ojo mikir macam-macam, Pak. Lemes tapi kuat ya poso iku mau, Pak. Motivasine oh iya lemes tapi kuat iki sing tak goleki. Lah ngoten lho. Lemes tapi kuat. Wis ngoten mawon. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang qanaah dan semoga Allah menganugerahkan kita semuanya sifat qanaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.